Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulahu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka yaitu memberikan doa restu pernikahan Ananda Marcella Ayu Aga dengan Ageng Wibowo, ya. Benar Pak ya? Yang satu dari Marang, yang satu dari Jawa Barat. Terus nih, berarti yang Sunda. Sunda, Banten. Nanti mungkin karena mayoritas ini orangnya banyak orang Lampung, kalau nanti ceramahnya bahasa Lampung, kalau orang Lampungnya ketawa aja Pak, biar gak kapok gitu. Kalau orang yang banyak ketawa aja, walaupun gak ngerti. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua mempelai ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang minimal mengikuti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga besar yang berbahagia pada hari ini, keluarga besar Ananda Marcella dan keluarga besar Ananda Ageng Wibowo yang berbahagia, yang saya hormati kepada pihak Baya yang sudah bekerja keras sehingga ada sukses acara ini, Bapak Pratim Pekon Marang serta jajarannya, pun penyimbang adat Pekon Marang saya sempat hadir, dan khusus kepada para alim ulama, para cerdik pandai, sesepuh bini sepuh yang selalu menasihati kita. Mudah-mudahan juga selalu dimuliakan semuanya oleh Allah Ta'ala, urusan dunia akhirat, kebutuhan zahir maupun batin. Dan juga kepada seluruh minat muali undangan yang sempat hadir pada hari ini. Kita sama-sama tahu bahwa pada hari ini kita diundang, yaitu dalam rangka memberikan doa restu atas pernikahan Ananda berdua ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ananda Sela, oh ini Sela,
Ananda Sela dan Ageng khususnya. Sebetulnya ini adalah tuntunan untuk kita semua, karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada tuntunan pengantin baru. Yang ada itu tuntunan untuk suami istri. Tapi secara kebetulan Ananda berdua inilah saya pengen menguak jadi pengantin baru pada hari ini. Jadi Ananda berdua, pertama adalah nikah itu suatu sunnah. Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman ya'mal, dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, falaisa minni, maka bukanlah dari golongan kami. Maka niat pertama seorang manusia yang sudah menemukan jodohnya, pasang dulu niat ibadah. Ibadah nikah ini adalah ibadah yang pertama diberikan, ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Perintah ibadah nikah itu diberikan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini Ananda berdua. Nabi Adam alaihissalam dalam ayat yang dibaca qori kita itu yang begitu merdu suaranya, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Allah Ta'ala ciptakan manusia itu min turab, dari tanah. Jadi Nabi Adam awalnya diciptakan dari tanah. Setelah diciptakan dari tanah, lalu ditepin-tepin, lalu jadi manusia, maka ditiupkanlah ruh. Setelah Adam alaihissalam hidup sempurna, dengan sendirinya Nabi Adam alaihissalam itu paham. Ananda berdua mengetahui seluruh kegunaan anggotanya. Dan pada saat itu Nabi Adam alaihissalam paham perasaan-perasaannya di dalam tubuhnya. Nabi Adam ini kalau dia lapar, dia tahu dia harus makan. Kalau dia merasa haus, dia tahu bahwa Nabi Adam harus minum. Tetapi di antara dua perasaan tersebut ada perasaan yang Nabi Adam tidak tahu. Selain mentoh mau buat pengasabah di depan tadi. Kita yang paling ubat nih. Dan setiap anggota tubuh Nabi Adam ini bisa nih, Ananda berdua. Nabi Adam itu tahu. Diberi tangan oleh Allah Ta'ala diginitin culuk, dia pandai. Culuk ini pakainya can. Itu sih can supaya lubilas, lubai minum pandai. Itu Nabi Adam pandai bahwa culuk dipakai can. Nabi Adam tahu kakinya itu untuk berjalan, untuk melangkah. Nabi Adam tahu matanya ini pedakkan ke dia, terlihat semua di dalam surga waktu itu. Nabi Adam tahu bahwa matanya itu untuk melihat. Setelah itu Nabi Adam tahu bahwa telinganya untuk mendengar. Tetapi ada salah satu anggota tubuh Nabi Adam semak pandai kungguna. Saya aneh, anggota tubuh seno nyumbang jak sebangen, beda dengan yang lain. Mawek dacok diatur oleh Nabi Adam. Diculuk dalam tangan kita, Pak, culuk dalam sini supaya jangan terserah kita. Kalau tidak kita gerakkan, tidak bergerak. Kaki kita ini kalau tidak kita langkahkan, tidak melangkah. Tetapi ada anggota tubuh yang lain mawek dacok diatur Nabi Adam. Kekalayakum minjak, pangadu minjak menang. Nabi Adam belum bangun, sudah bangun duluan. Tika yang nama bang apa itu tiga kekerasan. Dan ada perasaan itu, api pengasai.
itu ada dalam diri Nabi Adam. Api ada obatnya. Dalam kebingungan tersebutlah maka Allah Ta'ala yang maha tahu. Nabi Allah menciptakan. Maka diciptakanlah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu Siti Hawa. Diciptakan Allah Ta'ala Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri yang paling bengkok. Jadi sebelah mana saya paling bengkok? Jadi Bu, Pak, mohon didengarkan. Jantung yang melindungi tiang tulang rusuk, apa tulang rusuk yang melindungi jantung? Coba, Adinda berdua. Tulang rusuk yang melindungi jantung kita, apa jantung yang melindungi tulang rusuk? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk? Karena perempuan itu adalah melindungi sebetulnya, tapi yang memimpin suami. Nanti kita bahas. Maka setelah diciptakan oleh Allah Ta'ala Siti Hawa, Mbak pandai Nabi Adam jadi tiba-tiba Siti Hawa juga di samping nih. Nah, turun dia nih. Halo, ini gunanya. Apa yang pandai? Paninjuk cukut bang mawak begoh kejung nih. Juk jagi sumang tuh. Pegang nih. Maka pada saat itu adogan dipakai Nabi Adam, Allah Ta'ala ngalang. Adam, bukan begitu. Bawa dacok agak tumpak-tumpak kanohani. Maka disitulah perintah Allah Ta'ala pertama menikah. Jadi menikah itu adalah ibadah yang paling Tuhan. Sebelum Nabi Adam diperintah sholat, sebelum Nabi Adam diperintah puasa, sebelum Nabi Adam diperintah ibadah yang lain, pertama Allah Ta'ala perintahkan ibadah nikah. Makanya ibadah saya makan, ibadah yang lain, namun saya malas. Sembahyang lamun kesuruhan, puasa lamun kesuruhan, minggu nikah mau yang tidak sekesuruhan, malah agamin dua amin telu. Dan ananda berdua, nikah itu adalah ibadah yang paling panjang waktunya, ibadah yang paling kejung. Makasih Pak. Ibu, ananda berdua dengarkan nih. Kalau sholat hanya 5 menit selesai. Awali dengan takbir Allahu Akbar, salam, selesai sholat. Puasa sehari, terbit fajar, terbenam matahari, berbuka neraka. Tapi ibadah nikah ibadah yang paling panjang waktunya. Semenjak Ageng Wibowo menerima nikahnya Marcella, di saat itulah kalian berdua masuk dalam ruang ibadah kepada Allah. Jadi kami lagi di dalam ruang ibadah, Ibu. Halo Bu. Semenjak perakah kita terima, aku terima nikahnya. Pada saat itu kita masuk dalam ruang ibadah. Kalau sudah masuk dalam ruang ibadah, semuanya menjadi pahala. Nakam sembahyang, nakam di luar sholat, mengangkat tangan takbir kau 100 kali memang pahala nih mohon. Kalau di luar sholat kita sungguh kau mau yang pahala nih mohon. Tetapi setelah kita masuk dalam ruang ibadah sholat, angkat tangan takbir kita jadi pahala, ruku kita jadi pahala, sujud kita jadi pahala. Begitu pula dengan menikah ananda berdua. Dulu sebelum menikah, pandangan kalian berdua itu boleh jadi pandangan yang terlarang. Tetapi setelah menikah, berpandang-pandangan gedok pahala. Megang tangan jadi pahala. Nyumit dagu jadi pahala. Noel hidung jadi pahala. Lepuk sujud jadi pahala. Nuntong ini jadi pahala. Pahala unyin. Maka paling mudah nyepok pahala itu dengan ibadah nikah.
Saking hebatnya nikah, makanya bapak-bapak ini kenamonan agak terus ibadah terus. Halo Bu. Nah, Nabi Adam menikah pada saat itu, dinikahkan oleh Allah SWT. Pertama ibadah pertama dilakukan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia adalah nikah, dan ibadah yang paling panjang. Sampai kapan ibadah nikah ini? Sampai kalian berdua tetap berstatus suami istri. Kita kalau bisa kan putus ibadahnya. Kalau pisahnya itu dikarenakan sesuatu hal, kita pisahnya mohon maaf yang besar-besarnya. Pisahnya karena sesuatu memang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Ta'ala, tetap ya masih berstatus ibadah di hadapan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang memutuskan. Jadi sampai nanti. Nah, anda berdua dan hadirin yang dimuliakan Allah, itulah perintah sholat, perintah ibadah. Nabi Adam ibadah di situ senang. Maka pertama yang disebutkan oleh qauri kita tadi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya itu azwajun, pasangan. Anfus dari golonganmu, dari golongan manusia. Manusia, pasangannya manusia. Beda jenis kelamin. Di hari Konjuti Bapak Ibu, saya selalu sampaikan ini. Daerah pesisir barat ini katanya ada di Bali. Turis, namun maka ada satu paham kanjak zaman Nabi Lut, uniwat istilah gay. Bakas, keringnya mah bakas. Bebai, keringnya mah bebai. Dan itu dari beberapa negara sudah ada yang disahkan, sudah bisa dicatat di dalam catatan sipil dalam beberapa negara bahwa pernikahan antara laki-laki dan laki-laki itu sunat. Jadi menikah antara si Udin, si Udin bilang jamaah si Dul menikah dacok di negara lain, atau bebai sama bebai buat sunat. Alhamdulillah di Indonesia tidak disahkan, dan bukan tidak mungkin paham-paham tersebut akan masuk dalam pesisir barat karena ini daerah wisata. Buat saya nanya, ya gila Ustaz boleh apa enggak? Iki nak nanya sama Ustaz, nanya sama Manu kawok. Buat mawat jago naik jago. Pernah melihat Manu lelajar, jangan lelajar. Hah? Atau Manu kelabai, cakap kelabai weh, pernah? Benar kini jauh weh. Mak mungkin baut kagak ketemu punya mak baut. Baut terus pasangannya mur. Helu kan tidak kagak jama helu. Ke helu lawannya ada paham? Itu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Maka tidak ada itu, haram hukumnya itu. Maka disebut dalam Quran anfusikum azwaja litaskunu, supaya kalian hidup tentram. Di sini disebut sakinah. Dalam Rasulullah nyebut ini, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, litaskunu, supaya kalian hidup tentram. Tentram itu apa Anda berdua? Komplek di dalamnya. Tentram itu berkecukupan kehidupan nih, berkecukupan pelayanan rumah tangga nih, tentram. Kalau kaya belum tentu tentram, punya jabatan tinggi belum tentu tentram, punya kemewahan belum tentu tentram, mobil banyak belum tentu tentram, rumah bagus belum tentu tentram. Maka Al-Quran menyebutkan litaskunu, supaya hidupmu tentrem. Ternyata ketentraman itu
syarat pertamanya harus punya pasangan, bukan harta, bukan kedudukan. Nabi Adam alaihissalam di dalam surga unyin niwat, serba ada, tetapi Nabi Adam tidak merasa tentram, bingung. Setelah ada Siti Hawa, baru Nabi Adam tentram hidupnya, sakinah. Ananda berdua, sekarang apa syarat sakinah? Allah Ta'ala pun berfirman di dalam Al-Quran, Anzala, Allah Ta'ala akan menurunkan Anzala sakinatan. Sakinah itu fi qulubil mu'minin, pada hatinya orang yang beriman. Jadi kita bu iman mohon agar hidup tentram. Ibu, halo bu, halo pak. Dan pernikahan itu Ananda berdua, nih Mas Ageng Wibowo, antara suami dan istri kalau mau sakinah, masing-masing harus memahami hak dan kewajiban. Laki-laki disebut dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kita sebagai laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Ageng Wibowo dan bapak yang lain, pada hakikatnya seorang suami menerima nikah seorang perempuan, berikrar di hadapan walinya, di hadapan saksinya, aku terima nikahnya Marcella. Di saat itu seakan-akan dia berikrar kepada Allah, ya Allah, aku terima Marcella dengan segala kelebihannya, apalagi kekurangannya. Ageng jangan menyangka bahwa Sheila itu sesempurna yang Anda bayangkan. Sheila dan kuhakap niku sempurna seperti bayanganmu selama ini. Kalian berdua ini baru tahu kulitnya saja, aslinya belum tahu. Angka saya lau digawo. Namanya barang dagangan, jelas yang dagang itu yang bagus-bagusnya. Maka sekarang indah. Aduh, pokoknya lah kalau pengantin baru, aduh merasakan nyonya, indahnya segala macam. Sheila didengar olehnya Ageng ji, suaranya Sheila dimerdu. Sheila batuk gawah mah apa? Indah. Ageng pun begitu, didemisnya Ageng ji ngorok gawah indah. Ini lagu seriosa. Suara Sheila memanggil Mas Ageng terasa nyaman. Sekarang tunggu 4 tahun lagi. 4 tahun lagi dia dengisan suara ibu bayi. Sekarang masih panggil karena bulan madu, panggil Ageng Mas. Sekarang ada Ageng kenapa nih? Sekarang tunggu 4 tahun lagi. Aduh anak-anak dulu kerja di PHK, kena COVID mulai, bapaknya usaha miung mau duit, upah ini murah, tidak seindah sekarang. Makanya dalam pernikahan itu disebut bulan madu. Pernikahan itu manisnya hanya menghitung bulan, tidak disebut tahun madu, tidak. Oh ini Ageng sama Sheila lagi bulan madu. Bulan madu, madu itu manis. Jadi manisnya pernikahan itu menghitung bulan 2, 3, sampai 5 bulan lah lagi manis. Tunggu sekarang 2, 3 tahun ke depan sana. Makanya harus dipersiapkan. Ageng, maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, perempuan kita itu ladang. Nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu itu ladang bagimu. Ini udah besok dipaham bahasamu ya. Mengapa Bang Tuhan mengucapkan ladang? Ladang itu bukan hanya hasilnya yang diharapkan Ageng. Kalau hasilnya ingin bagus, ngurusnya pun harus benar-benar.
Bu, sana ada kuda bu, Pak. Kalau kebunnya ingin bagus, harus benar-benar urusnya agak. Buahnya ingin lebat, kasih pupuk. Supaya jangan kena hama, kasih tapi lain insektisida, semprot, segala macam, dijaga. Tapi kalau yang punya kebun, mawar agak ngurus, mawar agak ngandang ke kebun nih, jangan harap kebun kita akan berhasil dengan baik. Jadi istri kita itu terserah kita. Agak ngelawan Nabi mawar jamaah agak nih, terserah agak nih. Perempuan itu mau patuh atau tidak kepada suaminya, bagaimana didikan sang pemilik kebunnya. Ageng, kau akan terima seluruhnya. Kalau Anda beli kebun kelapa, jangan kelapanya yang Anda bayangkan. Lihat, buat tupai yang ganggu. Di dalam kebun itu buat hama nih. Itu yang harus kita benahi. Seburuk apapun pasti akan kita persiapkan, seburuk apapun yang akan terjadi dengan pasangan kita. Semenjak kita menikah harus dipersiapkan. Halo Pak, Bu. Bu. Kidang tapi ageng. Kalau kebunnya sudah diurus, kebunnya sudah dipupuk, tetap nggak berhasil, terus jual aja kebunnya. Aduh diurus, aduh dipupuk, bangun mak mengebu, aduh dikurit, bangun mak menlau batang nih. Oh, aduh dikuta, bangun juga dipeduskan. Baboy, jual kau. Musim bakal. Atau membuka kebun baru luar kau. Tinggal kebun yang lama, buka kebun yang baru ya. Ayo Ustaz. Tapi Bu, halo Bu. Karena balik tak jadi kebun rodi, kira rodi pupuk dipakai. Mohon maaf, ini dunia dulu lagi. Setelah menikah Sheila, tolong batasi pergaulan, terutama di medsos. Kalau dulu masih gadis bolehlah posting sendiri aja. Nah. Kalau sudah menikah, jaga Bu. Dan lagi berposo-poso sendirian. Minimal ya sama suami lah, sama teman-teman lah, sama anak lah. Dan jangan membuat status-status yang membuat keranangan sekabakas ini. Apa caranya? Mandi, basah kuyup, lagi apa aja disampo, rambutnya basah, posting sendirian. Tulis status di bawahnya. Sedihnya malam ini. Kalau saya yang baca itu, pasti saya balas. Saya temenin mau nggak? Jaga. Itu pupuk yang diberikan pemilik kebun, alat-alat yang dikenakan suami kalian dipakai untuk di depan suami, Bu. Sheila, ini bebai-bebai minyak budan dan sikok-sikoknya. Bugincu, bedak, minyak wangi. Karena pihak kondangan, bedak ini kan kembali nerakah nih, gincu nih, kembali kuda Ustaz Jebak itu. Tapi saya tidak yakin kalau di depan suami mereka seperti ini dandanannya. Ya Bu, mungkin juga no di depan kakak kita. Hah? Mungkin juga nih dan kita kakaknya cawa mawe nih. Bu bedak karena mau di depan kakaknya mau. Pokok. Pakai minyak wangi waktu malam Jumat.
di lamban Habib, jauh dari yang wangi. GPU. Kayu putih, dicium keningnya bau koyo, tagak nih sabang, aja tagak nih bau koyo. Mudah-mudahan kalau diturunin dikit agak wangian. Di bau koyo tagak nih jaga pencuci malah lebih parah. Kayu putih. Ayolah hanya kagak nih kalau dihabah di sini. Aduh koyo kayu putih jaga pencuci mah GPU malah. Ya, hanya kagaknya kau boleh buat kalau dihabah nih cuti. Lebih parah lagi bau terasi. Diam. Ini di bawah umur, belum tahu. Nah kalau sudah demikian ibu-ibu sekalian, jangan salahkan kami laki-laki. Kalau kata pepatah mengatakan rumput tetangga itu lebih hijau dan lebih rimbun. Kemana di lamban engkau malam Jumat setiba WPU kono terus kayu putih terus menerus. Nah kakaknya terok muneng ini kok saya wangi-wangi betul Pak? Ya Pak ya? Nah, kamu yang kalau tunjuk Pak baik Tuhan ban pilih GPU. Maka nikah petungga biduan nah. Mak pegawai bakas ibu. Manimbau di Subang ni ha. Semapu di bawah. Karena kalau biduan di mana baru besar. Biduan di minyak di beda-beda. Jadi hadap ini beda wangi. Jadi kelek beda. Jadi dia beda. Maka kalau di biduan ini timbau ini beda-beda. Ustaz bang pandai yang tian. Paham Bu? Pak, diurus. Kalau sekarang Ageng bisa berkata, tidak ada wanita yang tercantik kecuali istri saya Sela. Sekarang kita noya punya anak satu, laki-laki akan berkata, ada wanita cantik selain istri saya. Betul kan? Anak Pak bakal berkata, oh ternyata wanita-wanita yang di luar itu lebih cantik dari istri saya. Bu, Pak, sekarang akan ditanya siapa wanita tercantik? Istri saya. Tanya bapak-bapaknya di tua-tuanya, siapa wanita tercantik Bu di dunia ini Pak? Yang jawab istri saya, bohong. Bawanya kali akan. Coba saya singkok, Bang. Upaya di dunia ini inggomku ada upaya. Tetapi itulah perempuan. Agar perempuan ini aneh dan nyata. Kadang-kadang perempuan ini maka pada pembohongan nasalkan penyakit penati. Ibu, Pak, halo Bu, Bu, ancak kata ini pembohongan asal hati dan mesakit, apa yang tak jujur kita hati sakit. Ancak yang terus terang pak hati mesakit, api yang tak terhubungan asal hati itu senang. Ragah nih suaminya jujur, tapi kita sakit hati. Sekarang ragahnya berbohongan, kidang rekam senang hati ini. Siapa baca? Pingin suami yang jujur, apa yang suka bohong? Ini agak lihat perempuan sekali ini, makanya saya bilang aneh. Pingin suami yang jujur, apa yang suka bohong? Jawabannya jujur. Tapi saya tanya kedua kalinya, sudah siap menerima kejujuran suami? Jawabnya sambil lanak, sambil ketawa. Bu, Bu,
Kakak nih nanya lagi. Kalian tanya sama kakak gede. Bang, siapa perempuan yang paling cantik di dunia ini? Niku deh. Seneng nggak? Senang ya? Senang ya? Ternyata itu bohong apa bohong apa jujur senang? Hah? Bohong kan? Kita senang ya? Tanya lagi, Bang, spasi kok mana cantik mana saya sama Desi Ratnasari? Agak kecil pasti jawab, ya cantik kamu lah deh. Senang bohong apa jujur? Senang nggak? Karena kalau laki-laki yang jujur ditanya, Bang, saya ini sama Desi Ratnasari cantik mana? Kalau suaminya jujur, sama siapa deh? Desi. Niko ganti bandingkan sama Desi. Jauh dana. Ini laki-laki yang jujur. Sakit mah tadi? Sakit mah? Nah itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka laki-laki itulah harus tahu. Ya kata-kata kidang sekam ini, nyoba jono. Ki kebun yang ada diurus, kebun yang ada diatur, harus dibelikan segala macam dipakai, bukan dipakai untuk kondangan bagikan awet mantanku. Nah, kondangan di Pak Dudi, oh dia Pak, di Makang, oh Makang wet mantan kudu itu baik. Ku beluk ku dandan, menikah ngapain tengah mantan. Karena dilihat dan mencerai, karena dilihat dan sengsara, budan dan ulau-ulau. Giliran dihadap suaminya sendiri mau budan dan maka wet mama mau di Lemong ni, di Kecamatan Lemong ni, dia jawabnya banyak, ngebanyak gue bayarin, kiminan mengulang ya prasmanan, pusinggah kau sopok di kamar. Mengapi mama aku, hayu ni, hayu ni bedaknya tinggi. Gincu ni belum dihapus. Jadi inilah laki-laki yang paling kasihan. Agak bedak seorang istri pun nunggu sisa prasmanan. Pandai galan bedak capok hiti. Imbau dia kan. Keimanan, sakinah, ini baru sakinah. Kenapa menurut sakinah? Karena tanggung jawab seorang suami. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah istrimu, dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Neraka harus pandai. Tidak ada istilah dalam Al-Quran yang namanya mertua dan orang tua itu sama saja. Jangan dibeda-bedakan. Mertua rekam ngurus kita ageng, mertua kita itu sampean ketemu dengan sampai itu sela itu yang sudah begini inilah. Maka jangan bedakan antara orang tua dan mertua. Nggak tahu sela dulu ini apa kecilnya dulu apa. Mandi hujan gini nggak pakai baju segala macam lari-lari. Yang ngurus yang ngejar-ngejar bapaknya sama mamanya. Di sekolah siapa sih bapaknya? Modal kita laki-laki cuma apa? Putihnya modal apa? Dia ketemu cuma ngomong. Semenjak aku ketemu denganmu, aku tidak bisa tidur. Apakah ini yang dinamakan cinta? Agak senang modalnya kagak. Kado mulai pebaiknya diam-diam. Saya benar bang. Mak nyesal kuda. Modal kitanya gombal. Terjadinya nikah hanya seperangkat alat sholat tukong nih yang memertua kita. Maka tidak ada beda mertua dan orang tua. Mereka hanya pakai cuti kau. Aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian. Kaki makai dalam niaga. Betul lah. Betul apa? Serius aku nih. Bapak ini Tuhan kamu sih nguruskan. Puyuan. Luki saya lagi tuh lah. Bungkeh dia tua, wah dia semua ini mesunuhan, sekolah sepupuhan, lah pak ketemu agang hanya cuti kau modalnya agang ini, bakso semangkok.
maka benar-benar harus diurus. Ini yang namanya sakinah tentram. Apabila tahu tentang semuanya, apalagi benar sakinah. Yang akan istrimu dibebai Ramji tidak bisa sholat, istri kita yang tahu. Istri kita ngelawan zaman Ram, bukan istri kita yang salah. Berarti ada yang kurang kita menuntun istri kita. Kok istri saya masih berani ngelawan? Kenapa istri saya masih berani berbohong dengan saya? Kenapa istriku bang lagi bawa juga banyak? Berarti ada yang kurang dalam didikan seorang suami. Dan yang mudah-mudahan senang Allah tahu bapak. Indah. Oh, Pak. Maka Al-Quran mengatakan harsul lakum, perempuan itu ladang. Siapa saya salah? Di kebun nih mawat berhasil, kebun nih mawat panen. Siapa saya salah? Apa yang patut menyalahkan kebun? Patut mawat? Pasti sang pemilik kebun nih. Kita unjuk aku jenuh. Kalau sudah diurus benar-benar, bagus juga mau hasil, buka kebun baru kau. Namun lahan selagi kosong, paham? Ibu, paham Ibu? Maka diuruskan, hak-haknya diurus betul-betul, haknya adu membiayai dan mencukupi dengan segala ini, tuyun kon. Karena dia nggak sama hasil, lahan kosong ini namun. Tapi bang Ustaz pandai lahan kosong bilang kon. Ustaznya bisa juga midau-midaunya kok lahan kosong. Di sekedar pandai lahan kosong pandai. Nah kita kagak ngebun ini dan mikir-mikir apa yang makan. Kita 10 Ditaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah, dan akan kami jadikan di antara kalian berdua Ageng dan Sela mawaddah, rasa cinta. Sela dan Ageng ini cinta itu tumbuh setelah menikah. Jangan setelah menikah hilangkan rasa cinta. Maka kalau lagi pacaran jangan habiskan cinta itu. Kalau lagi pacaran cinta itu dihabiskan, setelah menikah pernikahan tanpa cinta lagi. Maka ini saya gelam besok. Tapi selingan indah keluarga utuh. Bisikan tapi selingkuh. Ageng dan Sela, curiga itu harus, tapi menduduh tidak boleh. Percaya kepada seorang suami itu wajib, tetapi mencurigai dan berhati-hati itu juga wajib. Ingat, kalau kita lihat pasangan kita Bapak, Bu, kisah biasa nih, kalau mulai ngebales SMS di dalam kamar mandi. Ya terima telepon, lagi mejong Jamal Pupa ini, duduk sama istrinya, awak telepon, bentar Bu saya terima telepon di luar dulu. Kita harus curiga, tetapi jangan menuduh. Kalau kita tidak curiga, berarti kita tidak cemburu. Kalau kita tidak cemburu, berarti kita dayus. Orang yang tidak punya rasa cemburu itu haram mendapat bau surga. Mah biasa gak, wong mah kagak Bu. Supaya gandengannya bukai baredonya mah cemburu. Dayus. Ragahnya kan saya mah biasa aja lihat istri saya boncengan, foto-foto di Facebook. Dayus. Orang yang dayus haram mendapat bau surga. Mohon maaf. Adakah orang yang tidak cemburu dengan pasangannya? Banyak. Lihat para bintang film. Dalam peranan istrinya, dalam peranan jadi istri orang lain. Peluk-pelukan di dalam film. Mereka bilang apa? Tuntutan profesinya. Tidak ada rasa cemburu. Itu yang namanya dayus. Orang yang seperti itu mungkin bau nih surga mau agama sah. Tapi jangan juga cemburu buta.
bobay na nawang dyan, kol, ikaw mo rin, kol. Di ko din macam-macam di masukan tempe. Ngapi bang? Ikaw lang ano, papakalang. Yan nawang tempe. Nagkilang kisay, istri kita nawang tempe, tukang tempe, dahil na tukang tempe, si nawang tempe na eh. Ay, ito wajib, bigkuhan nyo. Yan ito babae na kami sa iya kami ni tempe. Pang tukang tempe na si nawang. Maka istilah lagi pacaran itu jangan dihapus. Adek sayang, abang sayang, my darling. Tapi lagi, halo bebe. Itu istilah-istilah pacaran dipakai sampai Tuhan nanti. Bahkan Rasulullah SAW paling romantis, seorang suami paling romantis. Sehingga Rasulullah tidak pernah memanggil Aisyah dengan panggilan Aisyah, Humairah. Ya Humairah karena sayang. Kalau dia tidak panggil Humairah, Rasulullah dipanggil dengan Aisyah. Aisyah Ta'adi. Jadi nakam kakaknya sudah panggilan khusus sama bapak nakam. Bu, bu, apa ini enggak mau dinamain? Mampe. Oh ini mampe, no. Harus ada panggilan khusus. Lihat kalau pipinya kemerah-merah, Humairah. Kita Ustaz, ya aku kan mau istri saya Humairah, tapi pipinya tidak kemerah-merah. Tak kan Mak Papi? Pemaham Solo ya Humairah aku juga. Ustaz, tapi istri saya itu tidak merah, hidungnya mancung. Silakan panggil kalau dia suka. Mancung, halo. Kemari sayang mancung. Kita jangan dipanggil dengan kondisinya yang dia tidak suka. Mulai mandi bergemuk ya. Halo, berat. Utang. Mana yang makabah mulai, pendek sini dulu, nggak ada. Utangnya sesuatu yang menyenangkan, jangan dirubah. Itu adalah mawaddah, rasa cinta tumbuh kembangkan. Dulu kalau masih pacaran ada kebiasaan tahun baru jalan-jalan, itu harus biasakan sampai suami istri. Tahun baru, apalagi 14 Februari, Valentine Day, hari kasih sayang, jalan-jalan, ulang tahun, dikasih hadiah. Biasakan setelah menjadi suami istri. Jangan hilangkan itu. Kita hadiah nih dibedakan. Kalau masih pacaran tahun keabilan nih, ulang tahun dibelikan boneka. Itulah aku baik. Ulang tahun dibelikan boneka panda pada kerja atau dibelikan. Ini hadiah ulang tadi imutnya. Kalau jadi suami istri bukan lagi boneka panda. Belikan apabila nih bu saya rayong dan jangan lemah panda gini. Kalau masih ada keluarga belikan hadiah ulang tahun adikku sayang Presto. Hadiah ulang tahun kulkas. Hadiah ulang tahun pinaki. Lain lagi ke boneka panda, agak gantungan kunci. Kita ngajak beda sudah lagi. Aduh masa hadiah Presto mako. Hah? Mako? Coba ngajak siapa sih mako ngajak? Kak ulang tahun pernikahan jika nama Pak nangis kan. Kasih mereka hadiah Presto. Hingga ngajak bikinnya hadiah terus. Sama tinggal kau cuti kau. Mako nih. Yang ketiga, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah, rasa sayang. Mekah pun. Bu, Pak. Halo Pak, Bu. Di jamaah saya tuha, ini sayang tapi kahut. Hah? Kahut ya? Rasa sayang itu identik dengan kemanfaatan, cinta.
Cinta ini lagi menggilap, lagi kenceng, lagi musikop, lagi mekuat, itu cinta. Tapi kalau keriput, cintanya hilang, tinggal sayang. Kiadu Tuhan, kalau sudah tua, mohon maaf, ya Tuhan yang maaf ya. Kiadu Tuhan ini, jangankan agak pakai nimba, selang nemak mampet kau, alhamdulillah. Betul ya Pak? Iya. Keren nyimak mampet kau, alhamdulillah. Tapi karena masa mudanya ada kenangan indah, ada sakinah dan ada mawaddah, maka tumbuhlah rahmah di ujungnya. Tapi kira Tuhan, ipon belah. Mari kacang kemana cok, mari bola. Oh dijatuh kami dia. Kacang ya. Mari keripik, pisang, ya dalam jak sapanya itu semut sampai hancur. Betul lah, Mas? Tapi karena ada sakinah mawaddah, bahkan ada rasa serupun suyunan sampai Tuhan. Kak bakas Tuhan di bakas Tuhan di bukai Tuhan bakas Tuhan. Ini karena ada sakinah, ada mawaddah di dalam berdua. Keripik pisang mudi, Makung hak dengar dan dilihat kau jangan kau aduh pandai rasa. Betul lah, Mas? Jadi kita Tuhan ni hak keripik punti ni disadar hati kau. Aduh rasa bangit ditumbai saja. Lano kita Tuhan tak. Angkah pencuculik sambil ngebayang pun rasa ni kau lagi. Wah, ada kita tinggal enggak? Dia dah berapa? Tetapi itulah karena ada dorongan sakinah mawaddah warahmah di sini. Sakinah mawaddah, rasa itu pasti timbul. Kalau tidak ada sakinah dan mawaddah, bawa diculik dan rasa mau bayar. Karena kalau tidak ada sakinah dan mawaddah. Terakhir, Ananda berdua nih, dengarkan. Bu Iman, ya. Terkadang begini, kewajiban kami beriman itu bisa memberitahu ngerti kewajiban pandai mana kewajiban dan mana yang hak. Istri, Dengis, Sela dan ibu-ibu yang lain, kalian ibadah sekuat tenaga kepada di hadapan Allah. Ibadah sunat ketika rajin setengah mati. Puasa, tahajud, Senin Kamis dibuai ke ketik. Hidang ketik kau ini tidak patuh kepada suami. Demi Allah, kalian tidak akan pernah masuk surga. Karena kenapa? Seorang istri yang berdosa sekam ditanggung jawab. Istri saya ngelawan, istri saya durhaka, istri yang melacur, suaminya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanggung jawab kami. Maka seorang istri wajib dan patuh kepada suaminya. Dan luar kemananku ditutup. Seorang perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, dia keluar dari rumahnya dilaknat oleh malaikat oleh Allah sampai dia pulang ke rumahnya dan dimaafkan oleh suaminya. Ini dijadikan orang tua apa? Hah? Ini dijadikan orang tua, belum pulang karena minta maaf kepada suami. Maka sering saya bilang begini, Ananda berdua, ibadah sunnah itu bisa mengalahkan Yasin di sunnah. Ini Yasin malam Jumat jadi hukumnya sunnah. Maka kadang-kadang Yasinan itu bisa kalah oleh nihgol batuknya seorang suami. Istri yang solehah itu harus bisa membedakan mana sunnah dan mana yang wajib. Malam Jumat lagi Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada rakannya. Istri yang solehah pasti dia Shadaqallahul Azim. Halo Sela.
Amin wal Qur'anil Hakim. Ani amin. Sadaqallahul azim. Siapa? Saya tahu surah Yasin ini sunnah dan batuk untuk kewajiban bagi. Oh. Makanya Sela sama Ageng harus sepakat dulu. Makanya batuk di macam-macam. Aduh batuk itu kode. Aduh memang batuk ini penyakit. Maka harus bisa membedakan, Bu. Halo, Bu. Aduh udah coba membedakan batuk dengan masing-masing kan? Oh, sini batuk konidin. Oh, di lain konidin sini lain, sini cinta lain. Itu harus membedakan. Kita bikin di pantai, kita boleh ulur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Berdoa loh, Anda berdoa dan Ibu sekalian. Makanya Ibu Iman, karena ada dulu dalam dulu cerita. Kan kalau di sini ada istilah orang Semanda. Mohon maaf yo. Yang cerita kalian hanya nyindir lain. Jadi ada orang Semanda. Dia ikut mertuanya yang laki-laki. Waktu subuh, ini kan zaman dulu itu belum ada kompor gas, masih pakai kayu bakar. Jadi kalau niup api itu ditumpuk, ini kan dijungkit pakai api itu bambu itu, pakai ini. Yuk. Malam pengantin baru. Jadi suaminya bangun kesiangan. Nah ini saya titip sebelum saya lanjutkan. Kalau jadi pengantin baru jangan sampai bangun kesiangan. Yuk, walaupun kesiangan sholat subuh jangan ditinggal. Oh biasa Ustaz namanya pengantin baru, jangan. Apalagi orang di Lampung ini itu anak Tuhan aja apalagi Bakas itu dinobatkan sebagai pangeran. Justru waktu pembuatan sang pangeran itulah harus cukup ibadah kita. Sempurnakan pembuatan pengganti kita itu, Pak. Jadi takkan Pak dawah-dawah sudah jam 7 jam 8 subuh lah. Takkan baru kawas-kawasan itu yo. Allahu Akbar daripada tidak. Di mau sampai ditanya malaikat. Subuh Muhammad. Subuh malaikat. Aja mana catatan nih? Bangunnya dalam catatan jam 5. Jam ya kita jam 7 sebagai server di jam. Kita nih pukul juga. Tidakkannya ajak subuh oleh kawan agar dibilang tak kuat karena kawannya. Pak, mana istana ngawalah ke pandai. Nah, jadi pagi-pagi istrinya itu lagi niup api gini. Karena terbayang jam malam pertama sebegini, suaminya bikin kejutan. Maka ditepuk nih puntut nih perempuan itu. Alhamdulillah deh yang tadi malam ini suyut ini nih. Ya kata alhamdulillah deh nanti malam lagi ya pas dia pijak nengok ibunya. Tapi nak makanya Bu Iman. Nah, ya di zaman sekarang, zaman tumbai, semanda jono, kau mudah kau. Kau lagi. Makanya agak lihat dulu kalau menepuk suyut itu. Lihat kopai, sela dok kudo. Yang mana yang lihat suyut, pak sila sepuk. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah Anda berdua masalah rizki kalian jangan ragu. Allah Ta'ala jamin bahwa yang menikah itu Allah Ta'ala mudahkan rizkinya, pasti karena ditutup. Maka benar orang dulu itu banyak anak, banyak rizki. Tapi jelma zaman sekarang saja sudah mulai tidak yakin. Ya, doa istri itu Bu, dengar Bu, doa seorang istri itu kesuksesan suami. Jadi kalau ingin sukses harus banyak-banyak. Jawab aja. Ibu, doa istri itu kesuksesan suami. Doa istri suksesnya suami. Jadi kalau suami ingin sukses harus banyak-banyak. Alhamdulillah ini para suami-suami pemain yang baik saya kau harus sukses. Tapi lagi rajin dulu maksudnya.
Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini hanya pada ini sebetulnya doa kada ketohan panasan kita tentu Pak Mabangi. Jadi ya kemudian kita tenai terang sarapan kamu doa jadi pengasaan juga. Insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat zaman mampunya kepada kedua mempelai. Saya titip kenang-kenangan ini. Jadi Ageng, ini rencana kalau mau di sini atau di mana, istrimu itu patokan, bisa jadi patokanmu cari rezeki. Jadi kalau mau mancing, kalau di sini mau mancing di laut, sebelum mancing, Ageng, tunggu istrimu itu tidur. Kalau istrimu itu tidur, dia miring ke kanan, nanti cari usahanya atau mancingnya itu ke arah kanan. Tapi kalau istrinya itu tidurnya ke kiri, nah ini bacalah ke arah kiri. Dia ngawil juga, ngawili long kiri. Tapi kalau istrinya tengkurap, tapi kalau ini, lalu kok, udah menjadap. Kalau istrimu tidur terlentang, tapi ini baca, ayak aja. Itu kadang-kadang walaupun mangkat mancing mau pengawan. Itu senangnya ayak natang kini ngawin. Mau pengawan. Ajak kawan di depan. Demikian Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan ini. Mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا الله يا رب العالمين. Allahumma rabbana alif baina Ageng Wibowo wa Marcela Ayu Aga kama alafta Ma'watin wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Nabiullah Adam wa Ummina Hawa wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Nabiullah Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta Nabiullah Ayub wa Rahmah wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadiyatul kubra wa ghayriha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alna mauta rahatan lana fi kulli syarrin. Rabbana inna na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Istajib hajatina ya Allah innaka antar rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf bila ada